Halo Sobat Cahaya semua, apa kabarnya? Hari ini kita akan bahas soal kasus part ketiga. Ada 6 topik yang akan kita bahas di part ketiga ini, yaitu menghitung air metabolisme, input cairan, IWL pada peningkatan suhu tubuh, output cairan, dan balance cairan pada orang dewasa. Jangan sampai ada yang di skip ya video kali ini. Ini adalah contoh soal kasus untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan 6. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ini yang ditanyakan adalah berapa air metabolisme pada pasien. Untuk menghitung air metabolisme pada orang dewasa, kita menggunakan rumus 5 cc dikali kilogram berat badan per hari. Jadi di soal yang kita cari adalah berat badan pasien. Setelah itu tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. 5 cc dikali 60 kg sama dengan 300 cc. Maka air metabolisme pada pasien dengan berat badan 60 kg adalah 300 cc per 24 jam. Oh ya, jangan sampai lupa ya, nanti hasil dari metabolisme ini kita masukkan ketika menghitung input cairan. Lanjut saja ke pertanyaan nomor 2. Di soal nomor 2 ini yang ditanya adalah input cairan. Perlu diketahui, input cairan adalah cairan yang masuk ke dalam tubuh manusia seperti minum, makan, atau terapi cairan seperti infus dan obat-obatan. Cara menghitung input cairan pada pasien ini sangat mudah ya. Totalin aja semua atau jumlahin aja semua cairan yang masuk ke tubuh pasien. Dan jangan lupa termasuk air metabolisme yang sudah kita cari di soal sebelumnya. Di soal diketahui cairan yang masuk ke tubuh pasien berupa cairan infus 2000 cc, transfusi 250 cc, obat yang di drip 500 cc, dan air metabolisme yang sudah kita hitung di soal pertama yaitu 300 cc. 2000 cc ditambah 250 cc ditambah 500 cc dan ditambah 300 cc sama dengan 3050 cc per 24 jam. Jadi input cairan pada pasien ini selama 24 jam yaitu 3050 cc per 24 jam. Bagaimana? Untuk nomor 1 dan 2 tidak ada masalah ya. Lanjut saja kita ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 ini yang ditanya adalah IWL. Untuk rumus IWL ini adalah K dikali kilogram berat badan. K ini adalah konstanta. Konstanta itu memiliki nilai antara 10 sampai dengan 15. Tapi di soal kali ini kita pakai konstanta yang 10. Tinggal masukkan ke dalam rumus. 10 dikali 60 kg sama dengan 600. Jadi IWL pada pasien tersebut adalah 600 cc per 24 jam. Perlu diingat, nanti hasil IWL ini masuk ketika Sobat Cahaya semua menghitung output cairan. Hal yang berbeda jika di soal kasus suhu tubuh pasien tersebut di atas dari suhu normal. Kita menggunakan rumus yang berbeda pastinya. Yuk kita bahas di soal nomor 4. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen materi apa atau pembahasan soal apa yang akan kita bahas di next video. Soal nomor 4 ini yang ditanyakan adalah IWL jika suhu tubuh pasien meningkat 38,8 derajat Celcius. Rumus yang kita pakai adalah IWL ditambah 200 dikali suhu tinggi dikurang 36,8 derajat Celcius. 36,8 derajat Celcius ini sudah ketetapan ya Sobat Cahaya semua. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Hasil IWL yang sudah kita cari di soal sebelumnya yaitu 600, berarti 600 ditambah 200 lalu dikali dengan suhu tinggi di soal yaitu 38,8 derajat Celcius dikurang 36,8 derajat Celcius. Kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 38,8 derajat Celcius dikurang 36,8 derajat Celcius sama dengan 2. Berarti 600 ditambah 200 dikali 2. 200 dikali 2 sama dengan 400. Lalu 600 ditambah 400 sama dengan 1000. Jadi IWL pada pasien dengan suhu 38,8 derajat Celcius adalah 1000 cc per 24 jam. Lanjut saja ya ke pertanyaan nomor 5.
Lanjut ke soal nomor 5. Kalau yang ditanya adalah output, sama aja kayak input ya. Tapi kalau output, jumlahkan semua cairan yang keluar dari tubuh pasien. Cairan tubuh itu dapat berupa urin, muntah, cairan lambung atau NGT, drainase, feses, dan jangan lupa nanti ditambah juga dengan hasil IWL. Cairan tubuh yang keluar pada soal berupa cairan lambung 450 cc, urin 250 cc, feses cair 100 cc, dan hasil dari IWL yaitu 600 cc. Kita menggunakan hasil IWL yang normal ya, hasil dari soal nomor 3. Maka total output pasien adalah 1400 cc. Lanjut ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini adalah balance cairan. Balance cairan yaitu keseimbangan antara cairan yang masuk dan keluar dari tubuh dalam periode 24 jam. Dengan rumus input cairan dikurang output cairan. Jadi total input cairan dikurang total output cairan pasien. Di soal sebelumnya kan sudah kita cari total input dan outputnya. Tinggal kita kurangin aja. 3050 dikurang 1400 sama dengan 1650 cc per 24 jam. Berarti balance cairan pasien tersebut adalah 1650 cc per 24 jam. Bagaimana? Sudah bisa ya cara menghitung air metabolisme, input cairan, IWL jika pasien mengalami peningkatan suhu tubuh, output cairan, dan balance cairan pada orang dewasa. Ini adalah ringkasan rumus. Jangan sampai ketinggalan ya video selanjutnya di channel Cahaya Belajar Bersama. Sampai jumpa!